anak-anakku semuanya, seperti biasa kali ini Mamang akan berbagi alur cerita film horor Psikopat, di mana film ini berjudul Havana Darkness. Film ini menceritakan 3 sekawan, di mana 2 diantaranya sepasang kekasih. Mereka bertiga berlibur ke suatu tempat untuk merayakan ulang tahun, ditambah melakukan hubungan terlarang yang berujung mimpi buruk. Bagaimana sih keseruan filmnya? Yuk langsung saja kita masuk ke kamar mandi. Film kita mulai dari dalam rumah, di mana di sana ada seorang lelaki yang sedang tertidur. Dia bernama Carlos. Dia adalah seorang pria pekerja keras dan jomblo, sama seperti Mamang. Tak lama kemudian, datang sepasang kekasih yakni John dan Karen. Tujuan mereka datang ke rumah Carlos bukan untuk memanas-manasi, apalagi membuat ngiler. Tapi tujuan mereka menemui Carlos hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya, dan mau mengajaknya liburan. Ketika itu mereka bertiga bersantai di ruangan tamu, dan juga mereka asik mengobrol. Saat itu Karen dan John mau mengajak Carlos untuk pergi ke Cuba, di mana Karen sudah sejak lama menginginkan berliburan ke sana. Namun John pacarnya selalu sibuk dengan pekerjaannya, dan ini momen yang pas sambil merayakan ulang tahun Carlos di sana. Kebetulan juga saat ini John dalam masa cuti kerja. Setelah lama mereka berbincang, sepertinya Karen sebelum pergi ke rumah Carlos dia tidak sempat pipis. Sehingga saat itu Karen kebelet dan pergi ke belakang. Setelah Karen ke belakang, saat itu jugalah John melihatkan sebuah kotak merah kecil. Isinya ya bukan kondom, tapi sebuah cincin tunangan. Bahwa John akan menikahinya. Namun John masih ragu karena selama menjalin hubungan, Karen sepertinya tidak mencintainya. Dan saat itu juga Carlos meyakinkan bahwa Karen pasti akan menerima pinanganmu. Mendengar itu John merasa lega dan mereka langsung berpelukan. Namun tiba-tiba Karen datang melihat kejadian ini dan mereka pun malu. Maaf, kami bukan bencong, kata mereka berdua. Esok harinya Carlos pergi ke tempat ahli sejarah yang bernama Joshua. Namun saat itu Joshua tidak ada di tempat sana. Joshua saat itu sedang pergi beberapa minggu. Yang ada hanya Om Pring, dia adalah suruhan Joshua, kata Om. Saat Carlos di sana, dia diperlihatkan buku kuno, warisan dari pamannya Joshua, yakni Antonio Gatorno. Di mana di dalam buku sana ada tulisan 3 tahapan, kegelapan, penderitaan, dan terakhir horor. Carlos setelah membaca itu, dia mau mengembalikan buku kepada Om Pring. Namun Om Pring tetap keras agar buku itu bisa dibawa pulang oleh Carlos untuk dipelajari. Dan Carlos tetap tak ingin karena dia tahu sifat Joshua. Dia tidak semudah itu memberikan buku kepada siapapun. Dan sekali lagi Carlos menolak untuk membawanya pulang. Dan sekali lagi juga Om Pring menyuruh Carlos membawa buku itu, sambil mengatakan bahwa Joshua beberapa minggu lagi dia kembali dan kamu masih banyak waktu untuk membaca dan mempelajari arti kata-kata di dalam buku ini. Akhirnya Carlos membawa pulang buku kuno itu ke rumahnya. Malam harinya Carlos mempelajari isi buku tersebut, di mana buku itu banyak memiliki kata-kata misteri yang belum bisa diartikan olehnya. Kemudian dia menelpon John untuk bertemu. Akhirnya mereka bertemu di sebuah bar. Di sana John sedang bersama Karen. Saat itu Carlos menceritakan tentang buku kuno ini kepada John dan Karen, di mana buku ini memiliki kata-kata misteri. Dan buku ini ditulis oleh seorang yang bernama Hemingway. Di mana Hemingway ini adalah temannya Antonio Gatorno, yakni dia adalah pamannya Joshua yang diceritakan Om Pring sebelumnya. Dan Carlos ingin mengajak mereka berdua untuk secepatnya pergi ke Cuba. Karena Carlos ini orangnya mudah penasaran dan dia tidak akan berhenti sebelum sampai benar-benar mengetahuinya. Dan akhirnya mereka bertiga sepakat besok untuk pergi ke Cuba. Esok harinya mereka semua menaiki mobil yang berwarna biru telur asin. Dan singkat cerita mereka sampai di hotel untuk menginap. Ketika ada waktu kosong disempatkan Carlos untuk membaca buku kuno itu. Dan di sana ada beberapa petunjuk di mana saat itu juga mereka menuju rumah Pak Tua. Dan Pak Tua itu mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Dan menceritakan bahwa ruangan ini pernah didiami oleh Hemingway. Saat itu juga si Carlos menyempatkan untuk mengabadikannya lewat ponselnya. Untuk ia pelajari dan mencari petunjuk selanjutnya.
Besok harinya di mana saat John dan Karen bersenang-senang menikmati liburannya di pinggir pantai. Gak tahu apakah mereka melakukan hubungan terlarang atau tidak, bodoh amat. Carlos tetap menghiraukannya, yang penting dia harus mencari tahu arti kata-kata yang ada di buku itu. Kemudian Carlos berjalan kaki menemui pria gimbal. Sebut saja namanya Mamang Rasta. Di mana Carlos diajak Mamang Rasta ke dalam rumah dan di sana bertemu juga dengan teman lainnya. Saat itu Carlos melihatkan foto-foto yang dipoto Carlos di rumah Patwa tadi. Dan Mamang Rasta menjelaskan dan menyuruh Carlos untuk pergi ke sebuah bangunan tua. Dan akhirnya Carlos sedikit lagi akan memecahkan arti-arti dari buku kuno penuh misteri ini. Kemudian Carlos pun kembali ke hotel dan menceritakan kepada John dan Karen. Saat itu Carlos mau mengajak mereka berdua pergi ke tempat bangunan tua. Karena satu langkah lagi akan tahu arti misteri dari buku kuno ini. John dan Karen saat itu ragu ingin ikut dengan Carlos, karena mereka merasa nyaman berada di hotel ini. Saat itu juga mereka berdua menolak ajakan Carlos. Namun Carlos membujuk mereka agar mau menemaninya. Pada akhirnya John dan Karen pun mau ikut dengan Carlos. Dan mereka pun bergegas pergi dan tak lama kemudian sampai di depan bangunan tua yang dimaksud Carlos tadi. Saat inilah mimpi buruk dimulai, di mana Om Prank saat memberikan buku itu kepada Carlos dengan gelagat yang sudah mencurigakan. Dan setelah Carlos pergi dari toko itu, terlihat di dalam ruangan ada seorang pria yang tersumpal mulutnya dan terikat. Ternyata dia adalah Joshua temannya Carlos, di mana isi buku itu adalah sebuah petunjuk dan juga permainan tikus-tikusan yang berakhir kematian. Tapi semuanya sudah terlambat dan Carlos tidak mengetahui tentang hal itu, bahwa dirinya, John, dan Karen dalam keadaan bahaya. Saat itu mereka masuk ke dalam bangunan itu, di mana tempat yang gelap juga menakutkan, membuat Karen merasa tak enak hati. Namun Carlos menyuruh untuk tetap terus melanjutkan langkah. Ruangan itu sangat banyak seperti jalan-jalan lubang-lubang, membuat mereka semua bingung untuk melangkah ke arah mana. Dengan keyakinan hatinya Carlos terus berjalan dan terus saja berjalan. Dan Carlos saat itu terlalu semangat sehingga sedikit meninggalkan John dan Karen di belakangnya. Di mana saat itu Karen sangat takut sehingga dia mendekap erat John. Namun tiba-tiba pintu tertutup dan gelap, sehingga membuat John dan Karen berteriak memanggil nama Carlos. Carlos mendengar itu membuat dia terkejut dan mendengarkan dari balik dinding. Ternyata John dan Karen sudah terkurung membuat Carlos panik. Saat itulah ada seorang pria bertopeng, wajahnya yang menyeramkan. Dia adalah salah satu pria bertopeng dari beberapa pria bertopeng lainnya yang ada di sana. Saat itu dia mendatangi Carlos dan berbarengan dengan suara speaker aktif di atas dinding yang berkata, memberikan Carlos waktu 1 menit untuk membebaskan mereka. Saat itulah Carlos mencari jalan untuk menemukan John dan Karen. Sementara itu waktu terus berjalan. Dengan napas tersengal, Carlos terus mencari jalan. Tiba di mana waktunya habis. Saat itu juga Carlos melihat ada cahaya dari lubang-lubang dinding. Carlos sempat menjenguk dari lubang itu, namun tidak ada apa-apa. Kemudian terdengar lagi langkah kaki. Carlos mengira itu adalah John, dan ia memanggilnya. Ternyata itu adalah orang bertopeng tadi. Dan tiba-tiba, boom! Duri-duri besi menghampiri ke badan Carlos. Dia menahannya sekuat tenaga dengan tangannya. Orang bertopeng tadi pun semakin mendekat. Dan ketika mau menebas, Carlos mampu melepaskan dari duri dan menghindari tebasan itu. Dan Carlos langsung lari. Carlos terus berlari. Kemudian bertemu dengan John dan Karen. Saat itu juga pria bertopeng yang lainnya sudah siap mau melepaskan anak crossbow. Dan sep, anak panah itu hinggap di kaki John. Tetapi mereka bertiga masih mampu untuk lari ke terowongan kecil. Saat keluar dari terowongan itu, si Carlos terkait di kawat-kawat yang tak jauh dari dia keluar sebelumnya. Di sana sudah ada pria bertopeng lainnya untuk menghabisinya. Sementara itu John dan Karen juga dalam bahaya. John hampir saja kehilangan nyawanya, sehingga membuatnya terluka parah. Namun si Karen mampu memukulnya sehingga orang itu kehilangan kendali, dan akhirnya John pun mampu menghabisi pria bertopeng itu. Sementara itu di tempat Carlos, nyawanya sudah di ujung tanduk. Pria bertopeng ini sudah mengambil ancang-ancang, tapi syukurlah John datang dengan crossbow-nya, dan si Carlos mampu selamat saat itu. Namun saat di jalan si Carlos malah tersetrum, dan dia berakhir dengan tragis. Begitupun dengan John yang kehabisan darah dan akhirnya John juga wafat. Sehingga tinggallah si Karen yang selamat.
Dan saat itu juga film pun berakhir. Endingnya yang membuat orang bungol tambah bongol. Engkol sanak. Nah, dan sanak itulah alur cerita film Havana Darkness. Film yang sangat-sangat seru, juga membingungkan, membutuhkan pemikiran ekstra untuk memahaminya dan sanak. Oke, jika ada video ini ada kurang atau kelebihan, Mamang mohon maaf karena Mamang ini hanya memberikan pendapat Mamang, namun dengan tidak merubah ataupun menambah, cuma mengembangkan saja agar kata-katanya terlihat lebih seru menurut Mamang. Belum tentu menurut kalian seru atau tidak ya. Setidaknya Mamang sudah berusaha untuk menghibur kalian semua. Semoga terhibur. Bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Mamang C. Salam cerot.